Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan kami dari bisikan.com, sebuah website yang memberikan berbagai macam tutorial ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial mengenal global configuration pada CMS Joomla. Sebelumnya di video berikutnya telah kita bahas mengenai apa dan bagaimana itu CMS Joomla, dan kini kita akan membahas mengenai global configuration. Jadi global configuration ini yaitu cara men-setting website Joomla kita sebelum kita melakukan hal apapun. Jadi ini merupakan langkah awal kita dalam mengolah atau melakukan editing terhadap website kita Joomla. Nah, jadi sebelum kita melakukan apapun atau kita baru melakukan instalasi Joomla pada web kita, baiknya kita melakukan konfigurasi dulu. Nah, menunya bisa diakses di sistem, kemudian global configuration. Oke, ini adalah global configuration daripada CMS Joomla. Yang pertama yaitu di site ada site setting ya. Di sini ada site name. Isi site name Anda disesuaikan dengan nama daripada website Anda. Di sini saya menulis site name dengan blog latihan. Kemudian ada pilihan site offline, yes or no. Di sini apakah website kita akan berstatus offline atau tidak. Yaitu jika misalkan Anda ingin mematikan untuk sementara website Anda karena Anda akan melakukan proses maintenance, maka silakan Anda klik yes. Namun jika Anda tidak ingin website Anda offline, silakan tentunya kita klik no. Nah, di bawahnya ada offline message. Ketika Anda memilih site offline yes, Anda silakan membuat pesan ya kepada pengunjung apa dan kapan website Anda akan kembali online atau segala sesuatunya atau pengumuman apapun yang akan Anda berikan kepada para pengunjung ya ketika site Anda sedang offline. Selain berupa pesan atau kata-kata atau tulisan, Anda juga bisa membuat berupa image ya. Di sini offline image. Silakan Anda buat gambar yang memberitahukan bahwa situs Anda sedang offline karena ada maintenance atau hal lainnya. Kemudian mouse over edit icon for, di sini Anda mouse overnya itu berupa modul ya editnya. Kemudian selanjutnya ada default editor. Default editor ini adalah digunakan untuk konten ketika Anda membuat sebuah artikel ya atau melakukan edit di artikel Anda. Di dalam Joomla banyak pilihan mengenai editor ini. Namun sebagai defaultnya pada awal kita melakukan instalasi Joomla yang dipilih yaitu editor TinyMCE. Seperti apa editor TinyMCE ini kita bisa lihat di konten, di artikel, edit artikel. Nah, ini adalah tampilan editor TinyMCE. Jadi digunakan ketika Anda akan mengupload atau membuat artikel di Joomla, dan saat ini kita menggunakan editor TinyMCE. Namun jika Anda menggunakan misalkan ingin menggunakan yang lainnya, silahkan, terserah keinginan Anda. Ada code mirror seperti apa nanti bisa dilihat. Jadi ketika Anda sudah melakukan perubahan, jangan lupa untuk save ya. Anda bisa lihat misalkan di konten. Nah, ini adalah tampilan daripada editor code mirror. Jadi tidak ditampilkan berupa TinyMCE tapi berupa kode. Jadi ini merupakan mungkin diperuntukkan bagi para webmaster yang advance ya, yang tidak diperlukan lagi tombol-tombol atau menu-menu seperti kita mengetik sebuah
tulisan pada Microsoft Word ya. Nah kalau ini mungkin harus ditambahkan dengan kode-kode. Namun bagi kita sebagai pemula baiknya jangan menggunakan code mirror ini karena cukup merepotkan ya, apalagi yang belum mengenal kode-kode script. Jadi baiknya kita memilih di global configuration itu TinyMCE aja. Atau kalaupun Anda mau, Anda bisa memilih editor yang lainnya yang berupa komponen di Joomla extension. Joomla extension kita search editor. Oh maaf, harusnya ke extension dulu, extension directory. Nah ini adalah halaman extension ya. Jadi extension buat Joomla, baik berupa komponen, modul atau plugin. Anda bisa search di sini editor. Nah, banyak pilihan ya, banyak pilihan. Terserah apa yang Anda suka untuk menggunakan editor di pembuat konten pada Joomla. Ada HTML, HTML, editor, foto, kode dan lain sebagainya. Ya. Namun kita default aja, kita gunakan TinyMCE. Kemudian selanjutnya adalah default captcha. Default captcha yaitu kode rahasia mungkin ya, untuk ketika seorang pengunjung akan mengakses website Anda atau login kepada website kita gunakan captcha. Namun demi keamanan ini digunakan biasanya untuk menghindari spam ya, spam. Namun karena saya belum upload komponen captcha-nya, di sini masih belum ada pilihan. Kemudian default access level. Jadi website Anda itu ingin diakses oleh level mana? Jika website Anda ingin diakses oleh seluruh orang, maka baiknya Anda pilih public ya. Namun jika website Anda hanya ingin dikunjungi oleh orang yang sudah menjadi member, bisa dipilih register, atau super user mungkin hanya bisa digunakan oleh administrator ya, oleh kita, atau spesial, pilihan Anda terserah. Jadi kita di sini kita pilih public aja, tidak usah ada perbaikan. Default list limit di sini adalah ketika kita akan membuat sebuah tampilan list ya di web kita, ya, baik berupa list kategori, artikel dan semacamnya. Di sini defaultnya adalah 10. Namun nanti pun ini bisa dirubah di konfigurasi konten yang lainnya. Ya. Kemudian default feed limit, jumlah ini akan ada feednya, limit untuk feed yang ditampilkan secara default adalah 10. Silahkan sesuaikan dengan keinginan Anda. Kemudian feed email, jika ada yang mengirimkan email feed, silahkan siapa yang akan sebagai pengirimnya, apakah author atau site email. Jika site email mungkin email kita ya sebagai super user atau administrator yang digunakan. Kemudian selanjutnya itu metadata setting. Metadata setting ini memberikan informasi mengenai website kita ya, baik kepada pengunjung ataupun kepada search engine. Di sini kita tulisan aja site metadata description-nya. Silahkan sesuaikan dengan website Anda, niche daripada website Anda. Apakah itu web tentang kesehatan, web tentang tekno, web tentang video dan segala macamnya. Silahkan. Kemudian di sini site meta keyword, isikan dengan kata kunci yang sesuai dengan niche daripada website Anda. Jika mungkin website Anda berisikan niche tekno, maka baiknya Anda diisikan dengan handphone, meta keywordnya misal ya, handphone, Android, iOS, komputer, game dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu robot. Bukan berarti robot kayak transformer, bukan ya. Di sini ini adalah robot untuk sebagai portal atau pintu bagi crawler search engine ya. Jadi search engine ini akan melakukan crawler kepada website yang ada di dunia internet ini. Namun mereka sebelum mengcrawler atau merayapi website itu akan melihat portal dulu atau izinnya dulu dari sebuah website yang dinamakan adalah robots. Biasanya di sini dalam berupa file ya, robots.txt.
Nah, di sini kita secara default jumlah pilihannya yaitu index follow. Artinya ketika ada crawler yang akan merayapi website kita, ini diizinkan ya, index follow itu diizinkan. Monggo silahkan datang ke website, silahkan rayapi gitu kan istilahnya. Kemudian follow, silahkan ikuti link-link yang ada di website kita. Ya, di sini berarti memperbolehkan, silahkan. Ada pilihan no index follow. Apa website Anda tidak ingin diindeks oleh Google atau crawler lainnya, silakan. Jika Anda berkeinginan seperti itu, namun tentunya kan kita tidak ingin website kita tidak dikenal oleh banyak orang ya, dan tentunya Google atau search engine lainnya sebagai salah satu pintu. Makanya biarkan pintu kita terbuka untuk mereka, biarkan aja index follow. Kemudian content right di sini silakan diisikan sesuai keinginan Anda, apakah misalkan biasanya copyright bla 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 bla. Selanjutnya show author meta tag. Apakah Anda mau menampilkan author meta tagnya? Silakan. Selanjutnya ada show jumlah version, mau ditampilkan apa tidak versi jumlah yang Anda gunakan. Biasanya ditampilkan di bawah ya, di footer. Tapi jika Anda tidak ingin, kita pilih no aja. Kemudian selanjutnya SEO setting atau search engine optimization setting. Di sini secara default search engine friendly URL itu yes ya, aktif. Yang dimaksud search engine friendly URL ini adalah URL yang bisa diterjemahkan gitu ya, bisa diterjemahkan baik oleh search engine sendiri maupun oleh human ya, oleh manusia. Seperti contoh nih, ini URL, salah satu URL. Nah, ini adalah bentuk URL yang tidak search engine friendly. Artinya hanya berupa kode-kode dan yang tidak dipahami ya, tidak seperti ini. Nah, namun apabila tampilan URL yang search friendly URL, contoh misalkan di extension jumlah.org ya, kita ambil contoh. Atau ini masih belum, kita ambil contoh di URL yang ini, misalkan di Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk URL yang friendly, search engine friendly. Jadi readable, sangat terbaca baik oleh search engine maupun oleh human ya, oleh manusia. Coba bandingkan dengan URL yang ada di sini, tidak terbaca ya, tidak mengerti mungkin, padahal ini berupa kode-kode. Namun untuk backend atau control panel jumlah ini tidak masalah ya, meskipun tidak search engine friendly juga, karena pada jumlah ini memiliki robots.txt. Salah satunya tidak mengizinkan search engine untuk mengcrawl administrasi jumlah file, jumlah administrasi ya. Jadi meskipun tidak friendly URL, untuk control panel ini tidak menjadi masalah ya. Namun yang paling penting itu front end website kita sebaiknya URL-nya friendly search engine ya. Jadi mudah dibaca. Ini berfungsi untuk meningkatkan SEO kita. Salah satu faktor katanya agar website kita bisa tampil di halaman depan, salah satu ya, walau alam, tapi karena kita belum tahu apa sih sebetulnya rahasia daripada Google atau search engine lainnya, adalah URL yang friendly ya, seperti ini tadi. Oke. Selanjutnya USR URL writing. Di sini ada keterangannya, select the use server will write engine to catch URL that meet specific condition and write them as directed. Biasanya ini server yang menggunakan Apache ya, jadi kita merewrite URL yang sudah ada, kita ubah sesuai keinginan kita. Namun biasanya kita harus merubah file yang namanya htaccess, dirubah menjadi .htaccess ya. Kemudian suffix URL, jika Anda ingin menambahkan suffix ke dalam URL, misalkan seperti ini, about jumlah.html ya.
ada tambahan HTML, silahkan. Jika Anda ingin Unicode atau ada kode di dalam URL, silahkan Anda pilih. Nah, apakah Anda ingin menampilkan site name di page detail after atau before? Jadi maksudnya begini. Oke, kita buka dulu blog latihan. Oh sorry, kurang L. Oke, nah yang dinamakan ada page detail itu adalah di sini. Page detail ini adalah page detail. Nah, jika Anda ingin menambahkan include site name in page detail, site name itu adalah ini. Jadi nanti itu ada tambahan. Jika Anda ingin misalkan menambahkan yes, apakah after atau before, kita coba ya seperti apa hasilnya. Misalkan after ya, kita save. Kita coba reload. Nah, tadi kan kita cuma ada home aja ya. Sekarang ada tambahan site name-nya blog latihan. Jadi jika Anda ingin menambahkan site name Anda kepada page detail, silahkan pilih di sini ya. Tapi namun jika Anda tidak ingin, juga silahkan. Atau Anda ingin menambahkan site name-nya before detail ya. Jadi misalkan before home ini berarti blog latihan strip home. Kemudian cookie setting. Jika Anda ingin memasukkan cookie, silakan. Selanjutnya di sistem. Ini ada log ya. Yang pertama sistem setting itu log. Nanti Anda bisa membukanya di file manager ya. Anda bisa melihat lognya itu di alamat URL ini. Kemudian help servernya, apakah Anda Indonesia belum ada ya. Jadi help servernya itu English. Debug system no aja. Kemudian case setting itu adalah ketika Anda mereload sebuah website, biasanya kalau di off kan itu dia akan mereload dari awal. Namun ketika Anda di on kan di sini itu web akan memberikan semacam temporary file ya, kepada server, sehingga ketika ada membuka halaman tersebut tidak kembali mereload dari awal, tapi sudah disediakan cache-nya. Jadi apakah cache-nya di sini ada pilihan apakah berupa file, masih file. Waktunya 15 menit, ini adalah menit ya kalau nggak salah. Ya dalam menit. Jadi tampilan 15 menit akan terekod. Ketika ada yang membuka halaman yang sama, maka simpanan sementara yang akan ditampilkan ke pengunjung ya, sehingga tidak mereload server. Ini mempermudah atau mengurangi beban server, berfungsi untuk mengurangi beban server. Jadi ketika pengunjung cukup banyak, begitu banyak file yang harus di reload. Nah, dengan adanya cache setting ini akan membantu meringankan beban kerja daripada server kita. Oke. Kemudian session setting. Nah, session setting ini apakah 15 menit? Maksudnya misalkan begini. Jadi ketika idle ya, misalkan di backend ini kita idle, tidak melakukan apa-apa selama 15 menit, maka dia akan kembali lagi harus login awal ya. Nanti silakan sessionnya mau berapa menit, 15, apakah session handle-nya database atau segala macamnya. Kemudian server setting, di sini ada path to temp folder, di sini ada temporary. Untuk temporary ya, temp folder di TMP, ini file manager di sini alamatnya. Gg page compression ini juga salah satu fungsi yang membantu mengurangi beban server. Jadi dikompres file kita.
Namun awalnya ini cukup memberatkan ya, pada saat awal ketika akan mengkompres ini cukup membebani. Kemudian ada error reporting itu sistem default. Ini location setting, ada server time. Silakan mau pilih waktu server Anda di mana. Kalau misalkan server Anda di US misalkan, baiknya sesuaikan server Anda lokasinya di US atau di lokasi di Indonesia, sesuaikan lokasinya di Indonesia, ataupun gunakan universal juga tidak apa-apa. FTP setting yaitu jika Anda ingin mentransfer file via FTP ya, bisa dilakukan atau tidak silakan. Proxy-nya juga bisa diatur silakan. Kemudian database setting, kita menggunakan MySQL. Kemudian hostnya localhost, database username-nya ini, database name-nya ini, database prefix-nya ini ya. Ini dibuat pada saat awal instalasi ya, database name dan username. Kemudian mail settingnya ada menggunakan PHP mail, sendmail atau SMTP. From-nya dari siapa, nama title daripada emailnya itu apa, silahkan. Kemudian untuk permission di sini kita mengatur fungsi daripada masing-masing user ya. Misalkan guest fungsinya itu apa. Nah, apakah site login diperbolehkan atau tidak. Baiknya ini default aja ya, kecuali Anda ingin mengatur tambahan. Untuk guest baiknya ini default aja, not allow. Kecuali Anda ingin mengatur misalkan author, di sini kan ada dia site login, oke, bisa masuk. Kemudian membuat konten boleh, kemudian mengedit hasil konten dia silakan. Atau jika pun Anda ingin menambahkan misalkan edit yang lain, misalkan si author ini silakan di sini diedit ya, diatur. Oke. Kemudian text filter. Di sini apakah Anda ingin mengatur kata filter teks yang untuk masing-masing user, blacklistnya, default blacklistnya, atau terserah ya. Biasanya ini digunakan untuk author. Misalkan Anda tidak ingin ada kata-kata kasar, silahkan diatur di sini. Default blacklistnya apa, tagnya apa, silahkan diisikan. Oke, itu pengaturan global configuration website Joomla sesuai dengan pengetahuan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video tutorial Joomla berikutnya. Terima kasih.